Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita akan memulai doa Rabu kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Kau Sungguh Indah, nomor 74. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang indah pada malam hari ini. Tuhan, kami boleh melaksanakan doa Rabu kami pada malam hari ini ya Tuhan. Berkati setiap rangkaian doa Rabu kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari. Engkau telah menyertai kami ya Tuhan dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan. Saat ini kami mau memulai doa Rabu kami ya Tuhan. Biar Engkau berkati dari awal sampai akhirnya nanti ya Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, keluargaku, kita akan bersukacita bagi nama Tuhan dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Satukanlah Hati Kami, nomor 124. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Satukanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita ulangi pujian ini. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji
bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Ya, keluargaku, cara selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Deserly. Namun sebelum itu kita akan angkat satu pujian yang berjudul Menikmati Kasih, nomor 105. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku.
keluargaku. Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua. Kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Renungan kita pada hari ini yang terambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan baca. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, jadi saya memberi tema untuk renungan kita pada hari ini yaitu indah pada waktunya. Ya, pernahkah keluargaku ya memikirkan kembali bahkan ingin mengulang sesuatu hal yang telah terjadi ya, hal yang telah terjadi mungkin waktu suka maupun waktu duka ya, rindu akan hal-hal yang dulu yang pernah terjadi gitu ya, yang terjadi di masa yang lampau ya. Untuk mungkin kita berpikir andai itu terjadi kembali saya akan memperbaikinya, akan hal itu terjadi kembali saya akan melakukan yang terbaik ya. Jadi pasti kita pernah memikirkan hal-hal yang seperti itu ya. Saya sendiri bahkan pernah ya memikirkan hal-hal yang dulu saya rindu ya, waktu-waktu yang dulu yang pernah saya rasakan, yang pernah saya alami, ingin terulang kembali ya. Contohnya saya ada jauh dari keluarga saat ini, hanya saya merindukan waktu bersama dengan keluarga saya ya. Jadi pasti kita semua merindukan waktu-waktu yang pernah kita lalui ya. Nah, jadi firman Tuhan di dalam nas ini mengingatkan kita bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu itu ada masanya. Di sini kita lihat bahwa masa adalah suatu kurun waktu tertentu yang ada, bahkan yang ada dan ada akhirnya ya, yang awal dan ada akhirnya ya. Jadi yang dimaksud dalam segala sesuatu dalam nas ini itu yang meliputi kegiatan kita sehari-hari, apa yang kita rasakan ya. Seperti kegiatan kita sehari-hari, itu kita bisa lihat ayat 1 sampai ayat 8 seperti menanam, mencabut, merombak, membangun, merobek, menjahit, mencari untung dan merugi ya. Kalau kita lihat di situ juga ada dipaparkan kejadian yang melibatkan perasaan kita ya, yang kegiatan yang melibatkan perasaan kita seperti menangis, memeluk, tertawa, meratap, mengasihi, membenci, berbicara, dan ada waktu untuk berdiam. Dan yang selanjutnya itu juga dijelaskan bahwa ada peristiwa kehidupan kita ya, seperti ada
melahirkan, ya ada waktu lahir, ada waktu meninggal, perang, damai. Ya, jadi ada beberapa peristiwa ya yang kita alami, ya, yang kita alami secara terus-menerus. Nah, hal inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, hal ini juga yang kita selalu rindukan. Namun masa-masa itu tidak selalu ada, ya pasti berganti-gantian. Mungkin hari ini kita sedih, kita dalam kedukaan, ya lain hari kita pasti merasakan sukacita, ya. Jadi oleh karena itu, ya di sini menurut Raja Salomo, tindakan yang terbaik ya menyikapi masa hidup ini ialah dengan berlaku bijak, ya. Jadi kita dengan berlaku bijak menghadapi segala sesuatunya. Karena orang bijak menurut nas ini adalah orang yang mempercayai bahwa rancangan Tuhan adalah kehendaknya, ya. Rancangan yang terjadi di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya adalah kehendak Tuhan, ya, yang pastinya yang terbaik, ya. Meski kadang kita juga merasakan sakit, kita juga merasakan sedih, kita juga merasakan kekecewaan, tapi kita percaya bahwa segala sesuatu itu adalah rancangan Tuhan, ya. Karena orang yang dapat mensyukuri masa hidup yang Tuhan sediakan baginya adalah orang yang percaya bahwa Tuhan menyertai segala kehidupannya, ya. Nah, jadi masa hidup kita ini ada di dalam perhitungan Tuhan, ya. Tuhan sudah tahu jalan cerita hidup kita sejak kita lahir, sejak kita dari kandungan ibu kita, sejak dari kandungan, lahir, dan kita menjadi dewasa, bahkan menjadi tua. Semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan tahu kehidupan kita, Tuhan tahu jalan cerita hidup kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita bersandar dalam hadirat Tuhan, kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, ya. Kehidupan keluarga kita, kehidupan anak-anak, bahkan masa depan kita, pekerjaan, usaha, apapun yang kita alami saat ini, mari kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, ya. Karena kita percaya Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, ya. Karena kita ada di dalam rencana Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita semua sama-sama menyadari bahwa masa hidup kita masing-masing bersihkan kehendak dan pemeliharaan Tuhan, ya, pemeliharaan oleh Tuhan. Karena itu percayakan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini mengajarkan kami untuk tetap percaya kepada Engkau dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya semuanya di dalam rencana-Mu, dan kami yakin semua indah pada waktu-Mu, ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Saudari Deserli. Selanjutnya kita akan masuk dalam pokok-pokok doa. Nanti pokok-pokok doa akan disampaikan melalui layar. Namun sebelum kita berdoa, kita akan angkat satu pujian yang berjudul Kau yang Terindah, nomor 75. Seperti Engkau besar-besar penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Cinta Kau lebih
Yesus, Tuhan Rajaku. Untuk doa penutup saya persilakan kepada Bu Monica. Mari kita berdoa. Yalah Bapa kami, atas segala penyertaan dan perkenanan-Mu kami mau bersyukur ketika kami masih Engkau beri kesempatan untuk hidup sampai dengan detik ini Tuhan. Kami mau menikmatinya dengan penuh ucapan syukur dan ketaatan kami kepadamu. Demikian juga dengan ketaatan kami atas aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jujur Tuhan, saat ini kami merasa sangat sedih dengan kondisi bangsa kami yang mengalami banyak peningkatan kasus COVID-19. Kami mau terus berharap dan berdoa kepadamu Tuhan supaya ada kesadaran bagi bangsa kami, rakyat Indonesia untuk bisa mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, untuk bisa saling menjaga satu dengan yang lain, untuk menjadi bukti saling mengasihi satu dengan yang lain. Biarlah kami belajar untuk menaati dan disiplin penuh terhadap protokol kesehatan yang ada. Kami juga terus berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Setiap hal yang dilakukan dan yang dikerjakan untuk menolong bangsa kami bangkit dari keterpurukan baik secara fisik, ekonomi maupun sosial Tuhan. Biarlah Engkau berkati juga memberikan hikmat kepada para pemimpin kami ketika mereka melakukan pekerjaannya semata-mata demi kepentingan dan kemajuan bangsa kami. Kami berdoa untuk perkiraan resesi ekonomi yang akan dialami bangsa kami. Biarlah tangan-Mu sendiri yang bekerja Tuhan bagi bangsa kami, karena kami rindu melihat bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan Engkau, dan kami mau terus berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami juga ingin terus berdoa bagi setiap petugas-petugas kesehatan yang terus bekerja keras hingga saat ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, memberikan mereka sukacita, memberikan mereka kesehatan dan juga kesabaran ketika mereka harus melayani begitu banyak pasien khususnya yang terpapar COVID-19. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai mereka dan Engkau juga memberkati keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa untuk setiap orang yang terpapar COVID-19, Engkau memberikan mereka sukacita dan semangat untuk tetap bisa sembuh dan juga melakukan segala hal yang dianjurkan oleh para tenaga medis yang menolong mereka. Kami saat ini juga mengingat untuk Pendeta Agus Prihanto sekeluarga yang terpapar COVID-19. Engkau berkati keluarga ini, bersyukur untuk kesaksian iman yang luar biasa yang boleh mereka nyatakan supaya setiap orang boleh melihat ada Kristus yang nyata di dalam kehidupan mereka meskipun mengalami hal yang sulit. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang lain yang juga terpapar COVID-19. Biarlah semuanya boleh menjadi bagian proses kehidupan dan mengalami perjalanan iman yang luar biasa bersama-sama dengan Engkau. Kami juga mengingat untuk keluarga Mas Yosef di Pemalang, khususnya untuk ibu dan adik yang beberapa hari yang lalu mengalami kecelakaan. Engkau memberkati, Engkau menjamah dan memulihkan kesehatannya, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas dan tetap merasakan sukacita dan damai yang dari Engkau. Kami juga terus berdoa khusus untuk seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Kedunggaran, setiap orang, setiap pribadi dan juga keluarga masing-masing. Kau memberkati Tuhan. Kau yang menjamah kami satu persatu dengan penyertaan dan perlindungan yang dari Engkau. Setiap hal yang kami lakukan, pekerjaan kami, sekolah kami, maupun segala aktivitas kami, biarlah kami tetap percaya penuh kepadamu, semuanya menjadi bagian berkat yang Kau berikan buat kami. Dan Kau berkati kami juga dengan kesehatan dan kekuatan yang dari Engkau. Biarlah kami terus memiliki persekutuan yang indah, meskipun kami tidak harus bertemu secara langsung. Tapi biarlah ketika kami saling mendoakan, ketika kami saling mengingat satu dengan yang lain, kami tetap ada di dalam persekutuan yang indah. Kami juga berdoa untuk rencana baptisan di bulan Oktober. Engkau yang berkati semuanya menjadi kesaksian yang indah bagi para calon baptisan ketika mereka boleh menyatakan imannya kepadamu. Biarlah keluarga mereka juga boleh terus bersukacita atas segala hal yang terjadi, khususnya perubahan pertumbuhan iman yang dialami oleh para calon baptisan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami dengan penuh ucapan syukur, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.